Pernahkah kamu merasa dicintai meski tak pernah mendengar kata, "Aku mencintaimu," dari seseorang? Jika pernah, bersyukurlah karena kamu mendapatkan perhatian atau tindakan kecil yang bermakna darinya. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa tanda cinta yang tak terucap namun terasa. Mari simak video ini sampai selesai. Dalam hidup pasti kamu pernah mengalami hal ini, yaitu ketika seseorang hadir di dalam hidupmu, tanpa janji, tanpa pengakuan, tapi selalu ada untukmu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kamu bisa merasakannya dalam tatapannya, dalam caranya memperhatikanmu dari kejauhan, atau dalam keheningan yang sebenarnya penuh makna. Seringkali, cinta memang tak selalu datang dalam bentuk ucapan. Kadang ia tersembunyi di balik sikap, diam-diam mengalir lewat perhatian kecil yang sering tidak kita sadari. Dalam psikologi, cinta semacam ini disebut nonverbal affection, yakni bentuk kasih sayang yang disampaikan lewat sikap, bukan melalui ucapan. Tapi justru karena tak terucapkan, cinta seperti ini seringkali terlewatkan dalam hidup kita. Kita terkadang sibuk mencari yang jelas-jelas mengatakan cinta dan sayang, hingga lupa bahwa ada yang paling tulus hadir dalam hidupmu, yakni dia yang paling diam namun banyak bertindak. Lalu bagaimana cara kita mengenali cinta semacam ini? Apa saja tanda-tandanya? Apakah selama ini kamu sedang dicintai dalam diam, tapi kamu tak menyadarinya? Dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda cinta yang diam-diam hadir dalam kehidupanmu, dan mungkin selama ini kamu tidak menyadarinya. Yang pertama, hadir di saat kamu paling membutuhkan. Terkadang, orang yang mencintaimu, meski tak mengakuinya secara langsung, akan selalu hadir di saat kamu paling rapuh. Entah sebagai teman yang tiba-tiba menanyakan kabar, atau seseorang yang diam-diam memperhatikan dari jauh saat kamu sedang berjuang. Cinta seperti ini hadir lewat kehadiran yang konsisten, bukan lewat kata-kata romantis yang terucap. Secara psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan emosional dasar manusia, yakni attachment atau kelekatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh utama atau orang tuanya. Kita akan cenderung hadir bagi orang yang secara emosional terhubung dengan kita, walau hubungan itu tidak berstatus. Cinta diam-diam memunculkan dorongan untuk melindungi, membantu, dan menjadi bagian dari kehidupan seseorang tanpa harus meminta imbalan. Ingatlah, kehadiran yang setia tanpa diminta seringkali lebih berarti dari 1000 janji manis yang terucap. Yang kedua, menunjukkan rasa cemburu secara tersirat. Cinta yang tidak diungkap sering menampakkan dirinya lewat ekspresi tak langsung, yakni salah satunya cemburu. Cemburu seperti ini biasanya bukan dalam bentuk marah atau posesif, tetapi dalam ekspresi wajah yang berubah, sikap yang mendadak dingin, atau pertanyaan kecil yang sebenarnya menyimpan rasa takut kehilangan. Dalam psikologi emosi, cemburu adalah reaksi alami terhadap ancaman terhadap ikatan emosional. Bahkan cinta yang tidak diakui tetap memiliki potensi cemburu karena rasa memiliki secara emosional sudah terbentuk, meskipun tidak diikat oleh hubungan resmi. Dalam psikologi, ini termasuk emotional threat response, yakni otak menganggap kedekatanmu dengan orang lain sebagai ancaman bagi kedekatan yang ia rasakan. Contohnya, ketika kamu dekat dengan orang baru, dia mulai jaga jarak. Bukannya karena tak peduli, tapi karena dia takut sakit hati. Ingatlah, cemburu dalam diam adalah jeritan hati yang tak punya keberanian untuk bicara. Cemburu dalam diam adalah bisikan hati yang tak punya tempat untuk bersuara. Yang ketiga, merelakan tapi tak benar-benar pergi. Salah satu bentuk cinta terdalam adalah melepaskan seseorang demi kebahagiaannya, walau dalam hati, ia tak pernah benar-benar pergi atau meninggalkan. Dia mungkin mendukung pilihanmu, tersenyum melihatmu bahagia dengan orang lain, tetapi jauh di dalam hatinya, ada rasa kehilangan yang ia simpan sendiri. Contohnya, dia mungkin mengucapkan selamat saat kamu dekat dengan orang lain, tapi tak ada yang tahu bahwa malam itu dia menangis sendiri. Fenomena ini dalam psikologi disebut altruistic love, yaitu cinta yang berfokus pada kesejahteraan orang lain, meskipun itu berarti menahan sakit bagi dirinya sendiri. Cinta ini tidak menuntut, hanya ingin melihat orang yang dicintainya bahagia, walau tanpa dirinya di sisi. Baginya,
Cinta paling murni adalah ketika kamu bahagia, meski bukan dia alasannya. Yang keempat, mengingat hal-hal kecil tentangmu. Seseorang yang diam-diam mencintaimu akan mengingat detail kecil tentang dirimu, seperti hal-hal yang bahkan kadang kamu saja melupakannya. Ia tahu makanan dan minuman favoritmu, lagu yang kamu dengarkan saat sedih, atau tanggal-tanggal penting yang kamu tak pernah ceritakan pada siapapun. Dalam psikologi, hal ini disebut selective attention, yaitu ketika otak secara otomatis memberi perhatian lebih pada objek yang memiliki makna emosional tinggi. Jika seseorang terus-menerus mengingat hal-hal kecil tentangmu, itu karena kamu memiliki tempat khusus dalam pikirannya. Ingatlah, orang yang mengingat hal kecil darimu, sedang mencintaimu dengan cara yang paling sederhana tapi tulus. Yang kelima, diam-diam membantumu tumbuh dan bangkit. Cinta yang tak terucap tidaklah selalu pasif. Ada yang menunjukkan cintanya dengan diam-diam mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Ia mungkin memberikan dorongan moral saat kamu gagal, mengirimkan buku yang kamu butuhkan, atau sekadar percaya pada potensimu ketika orang lain meragukannya. Dalam teori psikologi positif, bentuk cinta seperti ini disebut supportive love, yakni cinta yang mendorong pertumbuhan dan perubahan positif dalam diri orang lain. Cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang membuat seseorang berkembang, bahkan tanpa harus berada di sisinya. Ingatlah, orang yang diam-diam mendukung setiap langkahmu, adalah orang yang mencintaimu dengan cara yang paling dewasa. Yang keenam, selalu mendoakan dalam diam. Ini tanda terakhir yang mungkin sulit dilakukan banyak orang. Ketika cinta tak bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, ia sering muncul dalam bentuk doa. Seseorang yang mencintaimu diam-diam akan selalu menyelipkan namamu dalam doa, yakni berharap kamu sehat, kuat, dan bahagia, walau ia tidak pernah lagi muncul dalam hidupmu. Psikologi spiritual mengungkap bahwa bentuk tertinggi dari kasih sayang adalah compassion without attachment, yakni kemampuan untuk merasakan dan peduli terhadap keadaan orang lain, tetapi tanpa menjadi terlalu terlibat secara emosional pada hasil dari tindakan belas kasih tersebut. Mendoakan seseorang tanpa berharap balasan atau imbalan adalah bentuk cinta yang sangat dalam, karena melibatkan harapan baik secara spiritual tanpa ikatan fisik. Ingatlah, jika namamu selalu disebut dalam doanya, itulah nama yang paling ia cintai dalam diam. Perlu diingat, cinta tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Ia dapat hadir dalam bentuk sikap, kehadiran, atau perhatian kecil yang sering kita anggap remeh. Jika kamu merasa dicintai oleh seseorang tapi tak pernah mendengarnya secara langsung, mungkin kamu sedang berhadapan dengan cinta yang tak terucapkan, tapi nyata. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.